Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul fungi. Sebelumnya berikut adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Sekar Aulia Hutami, ada Ikrimah Albasil, ada saya Firdias Astiasa Fitri, ada Aulia Putri, ada Rizky Fitrianingsih, dan juga ada Syifa Nur Khoiriyah. Nah, pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu mulai dari pengantar fungi, lalu ada Basidiomycota dan Ascomycota. Pada Basidiomycota dan Ascomycota, kami akan membahas masing-masing mulai dari karakteristik, klasifikasi, ekologi, sistem reproduksi, dan juga peranannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian fungi. Fungi adalah kingdom organisme eukariotik yang biasanya multiseluler dan heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri dan memiliki peran penting dalam siklus nutrisi dalam suatu ekosistem. Ilmu yang mempelajari jamur disebut mikologi. Nah, fungi ini sebenarnya merupakan bentuk jamak dari fungus. Lanjut, berikut adalah gambar pohon filogeni. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa fungi ini termasuk ke dalam domain eukarya. Nah, salah satu perbedaan dari domain eukarya ini dengan domain yang lain yaitu bakteria dan archaea adalah berdasarkan buku Campbell edisi yang ke-8, eukarya ini merupakan satu-satunya domain yang memiliki membran inti. Selanjutnya adalah karakteristik fungi. Karakteristik yang pertama yaitu sebagian besar multiseluler, tetapi ada beberapa jenis yang bersel tunggal atau uniseluler. Nah, contoh jamur yang bersel satu atau yang bersel tunggal adalah jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Sementara contoh jamur yang bersel banyak atau multiseluler adalah jamur penisilin atau Penicillium notatum dan jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Karakteristik yang kedua yaitu heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri dan harus memperoleh nutrisi dari bahan organik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makanannya ini, jamur dapat hidup secara saprofit, parasit, dan simbiotik. Nah, saprofit itu apa sih? Saprofit itu yaitu jamur yang menyerap zat-zat makanan dari bahan organik yang sudah mati, seperti pohon tumbang, bangkai hewan, atau buangan organisme hidup. Nah, contoh jamur yang hidupnya itu saprofit yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus oryzae. Lanjut, jamur juga bisa bersifat parasit, yaitu jamur yang menyerap makanan dari sel-sel inang yang masih hidup. Jamur ini bersifat patogenik atau menyebabkan penyakit. Contoh jamurnya itu jamur panu. Nah, pasti teman-teman sudah pernah melihat kan jamur panu. Lanjut, jenis jamur atau yang cara hidup jamur yang selanjutnya yaitu simbiotik, yaitu jamur yang juga menyerap makanan dari inangnya, tetapi jamur ini juga memberi keuntungan kepada pasangannya atau simbiosis mutualisme. Contohnya itu mycorrhiza dan lichens. Nah, lanjut karakteristik yang selanjutnya yaitu dinding selnya mengandung kitin. Kitin sendiri merupakan polimer yang mirip dengan selulosa tetapi mengandung nitrogen. Lanjut, jamur multiseluler memiliki banyak hifa yang merupakan filamen yang bercabang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai hifa. Karakteristik berikutnya yaitu jamur bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan juga jamur dapat memiliki hubungan simbiosis. Ini yang tadi, yang cara hidup jamur berdasarkan cara mendapatkan makanannya, yaitu dengan alga atau bakteri fotosintesis yang disebut lichen, dan dengan akar tumbuhan yang disebut mycorrhiza. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai hifa. Nah, hifa ini memiliki bentuk tabung dan dibagi menjadi kompartemen seperti sel oleh dinding yang dikenal dengan septa. Nah, ini adalah septa. Nah, untuk ciri yang ini itu hanya pada hifa bersekat, sementara hifa tidak bersekat, dia tidak memiliki septa. Lalu jaringan hifa jamur disebut miselium. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar di sini, ini
Yang bercabang-cabang ini adalah hifa dan kumpulan dari hifa ini yang berupa jaringan hifa disebut miselium. Nah, hifa ini memiliki fungsi untuk menyerap nutrien dari lingkungan serta membentuk struktur untuk reproduksi. Nah, selanjutnya saya lampirkan juga struktur sel dari hifa. Ini hifa senositik atau hifa yang tidak berseptat. Nah, dapat kita lihat bersama dari gambar di dalam hifa ini terdapat mitokondria, RE, nukleus, dinding sel, membran sel, dan juga aparatus Golgi. Lanjut, ada macam-macam hifa. Nah, hifa ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu aseptat atau tidak memiliki sekat. Nah, ini teman-teman dapat melihat ini gambarnya dia tidak memiliki sekat dan dia juga disebut hifa senosistik seperti yang tadi sudah disebut. Lanjut ada hifa septat uninukleus. Ini yang ini. Nah, ini tuh hifanya dia selnya itu berinti tunggal dan sekatnya itu membagi hifa menjadi ruang-ruang dan setiap ruangnya berisi satu sel. Nah, ini gambarnya teman-teman dapat melihat. Lalu yang terakhir ada septat multinukleus atau hifa dengan sel banyak. Nah, di sini setiap septanya juga terdiri dari beberapa inti sehingga disebut multinukleus. Nah, lanjut, beberapa jenis jamur kan tadi ada yang mendapatkan makanannya langsung dari tubuh inangnya. Nah, jamur itu yang hidup parasit dan dapat menyerang tumbuhan. Nah, biasanya ini jamurnya ini memiliki hifa khusus yang disebut Haustoria. Nah, Haustoria ini merupakan hifa bercabang atau gelembung yang bertangkai yang terdapat pada jamur parasit yang berfungsi untuk absorpsi makanan dari sel inang. Haustoria ini dapat menembus sel inang dan menyerap zat makanan yang dihasilkan inang. Jamur parasit ini sering menimbulkan penyakit pada tanaman sehingga di bidang pertanian menyebabkan penurunan hasil panen. Dan pada manusia juga jamur ini menyebabkan penyakit. Tadi contohnya tuh jamur panu. Nah, ini nih, ini Haustarianya dia menembus dinding sel dan dia menyerap zat makanannya. Gambar yang C. Lanjut, saya akan jelaskan mengenai spora. Spora merupakan bagian yang berperan dalam reproduksi pada jamur. Nah, karena reproduksi jamur itu tadi saya sudah bilang ada dua, yaitu aseksual dan seksual, maka jenis spora juga ada dua, yaitu aseksual dan spora seksual. Nah, untuk spora seksual ini ada 5. Ada conidiospora, sporangiosspora, astospora, chlamydospora, dan blastospora. Nah, teman-teman dapat melihat bentuknya pada gambar yang ada di sampingnya. Lanjut, spora seksual. Ini ada 4. Ada ascospora, basidiospora, zygospora, dan oospora. Nah, teman-teman juga dapat melihat gambarnya pada slide ini. Nah, untuk pengantar fungi yang terakhir, saya lampirkan klasifikasi fungi. Fungi dibagi menjadi 4, yaitu ada Chytridiomycota, Zygomycota, dan Basidiomycota, dan Ascomycota. Namun untuk pembahasan pada kelompok kami hanya akan dibahas mengenai Basidiomycota dan Ascomycota yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang Basidiomycota. Yang pertama kita akan mempelajari karakteristik dari Basidiomycota. Yang pertama itu adalah multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, jamur termaksud dalam ukuran yang makroskopis. Yang ketiga, bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mikoriza. Yang keempat, hifanya bersekat atau septat, mengandung inti haploid dengan sambungan apit atau clap connection. Yang kelima, bentuk tubuh buah seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Yang keenam, bentuk tubuh buahnya bervariasi. Yang ketujuh, tubuh buah disebut basodiokarp, terdiri atas jalinan hifa bersekat dan diokariotik atau setiap intinya berpasangan. Selanjutnya, warna tubuh buah ini beraneka ragam. Selanjutnya, sebagian besar dapat dikonsumsi, namun ada beberapa jamur yang mematikan. Yang terakhir, setiap basodium mengandung 2 atau 4 basodiospora, masing-masing inti berinti 1 dan haploid.
Seluruh basodiospora berkumpul membentuk tubuh buah atau basodioskarp. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur tubuh dari Basodiomycota. Yang pertama, yang paling atas disebutnya pileus atau tudung, yang merupakan bagian yang ditopang oleh stip. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universal, yang akan pecah menjelang dewasa. Selanjutnya kita turun ke bawah, yaitu ada gil. Nah, gil ini merupakan bagian bawah tudung yang berupa bilah-bilah berbentuk lembaran seperti insang, tempat basidium menghasilkan basodiospora sebagai alat reproduksi secara generatif. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah lagi, ada anulus. Nah, anulus itu adalah posisi melingkar batang yang berbentuk cincin. Selanjutnya ada tubuh buah atau stip, yang merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Selanjutnya kita turun ke bawah, ada volva. Nah, volva ini adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Nah, selanjutnya selain volva ada hifa dan miselium dan spora. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki dalam klasifikasi Basidiomycota. Nah, Basidiomycota itu terbagi menjadi dua kelas. Nah, kelas yang pertama yang akan kita bahas. Nah, domainnya itu eukariota, kingdomnya itu fungi, divisinya itu Basidiomycota, kelasnya itu Holobasidiomycetes, dan ordonya itu kebagi menjadi dua. Yang pertama itu Hymenomycetales dan Gasteromycetales. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Basidiomycota dengan kelas yang lainnya. Nah, yang pertama dengan domainnya itu eukariota, kingdomnya adalah fungi, divisinya adalah Basidiomycota, kelasnya adalah Phragmobasidiomycetes, dan ordonya kebagi menjadi 4, yaitu yang pertama Tremelas, yang kedua Auriculariales, yang ketiga adalah Uredinales atau jamur karat, yang terakhir adalah Ustilaginales. Selanjutnya adalah habitat dari jamur Basidiomycota. Habitat jamur Basidiomycota terdapat di wilayah terestrial dan akuatik. Jamur Basidiomycota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun pada tanah, merang padi, dan batang pohon mati. Jamur Basidiomycota yang hidup sebagai jamur parasit dapat hidup pada inangnya, misalnya Hemilia vastarik, yaitu jamur karat pada tanaman kopi, dan Pusinia graminis, yaitu jamur karat pada tanaman gandum. Jenis jamur Basidiomycota lainnya juga ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Selanjutnya adalah ekologi dari jamur Basidiomycota. Dari sisi ekologi, jamur jenis ini di dalam hutan berperan sebagai dekomposer atau saprofit bersama dengan bakteri dan beberapa spesies protozoa, sehingga banyak membantu proses dekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus materi dalam ekosistem hutan. Dengan demikian, jamur ikut membantu menyuburkan tanah melalui penyediaan nutrisi bagi tumbuhan, sehingga hutan tumbuh dengan subur. Jamur, khususnya kelompok Basidiomycota ini juga merupakan kelompok utama organisme pendegradasi lignoselulosa karena mampu menghasilkan enzim-enzim pendegradasi lignoselulosa seperti selulase, ligninase, dan hemiselulase, sehingga siklus materi di alam dapat terus berlangsung. Pembahasan selanjutnya adalah sistem reproduksi pada Basidiomycota. Pada Basidiomycota terdapat dua sistem reproduksi, yang pertama aseksual dan seksual. Alat reproduksi seksual berupa basidium. Di dalam basidium terjadi peleburan inti serta meiosis yang menghasilkan 4 spora seksual haploid, yaitu badiospora. Tahapan tanpa pembentukan basidiospora pada Basidiomycota adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua hifa haploid berbeda, yakni hifa positif dan hifa negatif bertemu. Kemudian, kedua hifa tersebut melakukan plasmogami, yaitu penyatuan sel, di mana proses tersebut menghasilkan hifa dikarion atau berinti ganda. Yang ketiga, hifa diploid dikarion tumbuh menjadi miselium haploid, dan miselium haploid akan tumbuh dan menghasilkan badan buah basidiokarp. Yang kelima,
Lalu terjadi kariogami di ujung hifa basidiokarp yang menyebabkan terbentuknya basidium berinti diploid. Selanjutnya, di dalam basidium terjadi pembelahan secara meiosis oleh inti diploid dengan hasil 4 inti haploid. Pada ujung basidium berbentuk 4 sterigma. Keempat inti haploid tersebut bergerak masuk ke masing-masing sterigma, kemudian berkembang menjadi basidiospora. Jika basidium telah matang, basidiospora akan terlepas dan jatuh di tempat yang sesuai. Basidiospora pun akhirnya tumbuh menjadi hifa haploid. Yang selanjutnya ada reproduksi aseksual Basidiomycota. Reproduksi aseksual Basidiomycota dilakukan dengan cara hifa haploid membentuk struktur konidia melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan konidiospora. Selanjutnya, spora akan diterbangkan oleh angin. Konidia akan bercambah menjadi hifa haploid jika jatuh di kondisi lingkungan yang menguntungkan. Baik, selanjutnya peranan yang menguntungkan. Di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu jamur tiram yang digunakan sebagai bahan makanan. Kenapa sih jamur tiram dapat digunakan sebagai bahan makanan? Karena jamur tiram dibudidayakan bebas dari bahan kimia seperti pestisida, pupuk, dan bahan lainnya. Dan juga jamur tiram banyak mengandung vitamin, protein, kalori, karbohidrat, air, yang semua itu sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu, jamur tiram dapat digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian yang kedua, jamur kayu, yang dapat digunakan sebagai obat, seperti obat-obatan antibiotik, dan juga pencegahan penyakit kanker. Jamur kayu juga dapat digunakan sebagai makanan suplemen, karena nilai gizi yang dihasilkan dari jamur kayu ini tinggi, dan juga rasa yang dimiliki sangat enak. Maka dari itu, jamur kayu dapat digunakan sebagai makanan suplemen dan juga sebagai obat. Selanjutnya, peranan yang merugikan. Di sini saya juga mengambil 2 contoh. Yang pertama, Ustilagomaides yang berperan menjadi parasit pada tanaman jagung. Ustilagomaides ini umumnya menyerang tongkol jagung dengan masuk ke dalam biji dan menyebabkan pembengkakan serta terbentuknya kelenjar. Pembengkakan akan mengakibatkan kelobot rusak dan kelenjar pecah, hingga spora Ustilagomaides dapat menyebar. Dapat dilihat juga pada gambar di bawah, Ustilagomaides itu terdapat pembengkakan pada jagung. Kemudian Amanita muscaria berperan jika dihirup dan dimakan akan beracun. Nah, Amanita muscaria ini memang terkenal sangat beracun karena dalam 2-3 jam setelah menghirup jamur ini dapat terjadi diare, vertigo, koma, muntah, dan beberapa efek lainnya. Amanita muscaria ini juga apabila dimakan akan menyebabkan halusinasi. Karena pada bagian tubuh buah dari jamur ini terdapat senyawa asam ibotenat dan muscimol yang bersifat halusinogen dan psikoaktif. Senyawa tersebut dapat mempercepat dan mengganggu sistem saraf, denyut jantung, mulut kering, dan halusinasi. Oke, jadi yang kedua ini ada Ascomycota. Ascomycota ini memiliki karakteristik yang pertama memiliki hifa bersekat dan di tiap sel biasanya haploid. Yang kedua, badan buah disebut ascocarp atau ascoma yang biasanya berbentuk mangkok. Yang ketiga, jenis spora vegetatifnya yaitu Conidiospora. Yang keempat, jenis spora generatif menghasilkan ascospora. Yang kelima, habitat lembab dan kosmopolit. Kosmopolit ini itu artinya dapat hidup di habitat atau tempat manapun. Yang keenam, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Nah, aseksual tadi sudah dijelaskan, menghasilkan conidium atau conidia. Yang ketujuh, cara hidupnya dengan bersifat heterotrof, baik secara saprofit ataupun parasit. Nah, ini ada struktur tubuhnya, struktur tubuh dari Ascomycota. Nah, lanjut ke klasifikasi Ascomycota.
Di dalam klasifikasi Ascomycota ini terdapat 5 kelas besar. Yang pertama ada kelas Iwascomycetes, yang kedua ada kelas Discomycetes, yang ketiga ada kelas Pyrenomycetes, yang keempat ada Hemiascomycetes, dan yang kelima ada kelas Archaeomycetes. Kita lanjut ke kelas Eoscomycetes. Nah, memiliki ciri-ciri yang pertama membentuk ascogonia dan ascomata. Lalu yang kedua dapat menghasilkan hifa jika ditumbuhkan pada medium buatan. Dan lalu umumnya memiliki filamen. Komposisi dindingnya selnya didominasi oleh kitin dan glukan. Yang terakhir mempunyai lubang septum. Oh ya, maaf. Nah, ini ada contohnya dari kelas Eoscomycetes, yaitu Aspergillus. Lanjut ke Pyrenomycetes. Memiliki ciri-ciri tubuh buah berbentuk pyretesium atau disebut juga pyrenocarp. Ascocarpnya ini berbentuk seperti termos berleher sempit. Askusnya bertipe unitunicata. Nah, Pyrenomycetes ini parasit pada tanaman dan juga mamalia. Pyrenomycetes ini juga penghasil mycotoxin. Mycotoxin ini berasal dari kata myces yang berarti jamur dan toksin yang berarti racun. Jika diartikan, mycotoxin ini merupakan bahan kimia beracun yang diproduksi oleh jamur. Lalu ada kelas Discomycetes. Discomycetes ini memiliki ciri-ciri tubuh buah berbentuk apotesium. Tubuh buahnya besar, berbentuk mangkuk atau cangkir, dan berwarna terang. Askusnya berbentuk atau bulat dan terdapat parafisis atau benang di sekitar askus. Lalu tipe askus ini uperculata dan juga inoperculata. Nah, ini ada contoh dari kelas Pyrenomycetes, yaitu Nemania, dan kelas Discomycetes, yaitu Peziza. Lanjut ke kelas Hemiascomycetes. Hemiascomycetes ini memiliki ciri-ciri atau memiliki satu ardo, yaitu Saccharomycetes atau Endomycetes. Ciri-cirinya tubuhnya terdiri dari sel bulat atau oval yang dapat bertunas, tidak mempunyai hifa pembentuk askus, tidak membentuk ascocarp, askonya tidak terbungkus di dalam atau pada tubuh buah. Lanjut ke kelas Archaeomycetes. Merupakan bentuk Ascomycota primitif atau basal Ascomycetes. Keturunan yang mengalami reduksi dari spesies-spesies yang lebih kompleks yang mempunyai ascomata. Terbagi menjadi 5 ordo, yaitu Pneumocystidales, Schizosascomycetales, Neolestales, Protomycetales, dan Tapirinales. Nah, ini contoh dari kelas Hemiascomycetes, yaitu Saccharomyces, dan contoh dari Archaeomycetes, yaitu Taprina. Selanjutnya yaitu habitat dari jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota dapat ditemukan pada hampir semua musim di berbagai habitat. Kebanyakan jamur dari divisi Ascomycota hidup sebagai saprofit pada tanah, kayu lapuk, dan juga sisa-sisa organisme. Sebagian dari jamur Ascomycota lainnya juga dapat hidup sebagai parasit pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contohnya yaitu Candida albicans, merupakan jamur yang menginfeksi manusia dan menyebabkan keputihan pada wanita. Ada juga Aspergillus flavus yang tumbuh pada kacang dan pada inang lainnya, menghasilkan aflatoksin yang merusak hati dan sangat bersifat karsinogenik. Selanjutnya ada ekologi dari jamur Ascomycota. Dari sisi ekologi, jamur jenis Ascomycota terlibat aktif dalam proses pembentukan dan kesuburan tanah dengan cara mendekomposisi tumbuhan dan hewan yang mati dan juga berperan dalam siklus nutrisi, sehingga hutan dapat tumbuh dengan subur karena siklus dalam penyediaan nutrisinya berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi pada Ascomycota. Sama seperti Basidiomycota, sistem reproduksi pada Ascomycota terjadi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, sistem reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler.
Reproduksi secara aseksual berdasarkan uniseluler ini dilakukan dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur baru. Namun, bila tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai hifa semu seksual ascomycota. Yang selanjutnya ada reproduksi aseksual ascomycota multiseluler. Reproduksi secara aseksual dan dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Hifa haploid yang sudah dewasa akan membentuk tangkai conidia. Pada ujung dari tangkai conidia akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut dengan conidia. Yang selanjutnya reproduksi seksual pada ascomycota. Yang pertama, reproduksi seksual ascomycota uniseluler. Reproduksi ascomycota uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan tersebut menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Zigot tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 askospora di dalam askus berkromosom haploid. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dengan mengeluarkan askospora. Askospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Yang selanjutnya ascomycota multiseluler. Reproduksi seksual jamur ascomycota multiseluler memiliki tahapan yang sebagai berikut. Yang pertama, hifa positif dan hifa negatif yang masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Hifa positif membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sedangkan hifa negatif membentuk anteridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran yang menuju anteridium yang disebut dengan trikogin. Melalui trikogin terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari anteridium sehingga ascogonium memiliki banyak inti dari keduanya atau dikariotik. Ascogonium akan tumbuh menjadi sebuah hifa dikariotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascokarp atau tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascokarp akan membentuk askus dikariotik. Di dalam askus terjadi kariogami atau peleburan inti sehingga akan terbentuk inti yang berkromosom diploid. Inti diploid yang ada dalam askus akan membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 nukleus haploid. Masing-masing dari nukleus haploid akan membelah secara mitosis sehingga yang ada di dalam askus dengan terdapat 8 nukleus. Selanjutnya, dari sekitar nukleus akan terbentuk dinding sel dan terbentuk askospora yang berkromosom haploid. Jika askus telah masak, maka askospora akan tersebar secara serentak. Hal ini akan terjadi karena jika satu askus pecah, maka akan berakibat pada pecahnya askus yang lain. Askus spora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid. Hifa haploid akan tumbuh bercabang membentuk miselium yang haploid. Baik, selanjutnya peranan yang menguntungkan. Di sini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama, jamur Saccharomyces cerevisiae berperan dalam proses pembuatan tape dan roti. Jamur ini dapat memfermentasi glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Misalnya, dalam fermentasi tape dapat menghasilkan etanol yang berasal dari fermentasi gula. Gula akan diubah menjadi bentuk yang paling sederhana oleh enzim invertase, baru kemudian gula sederhana tersebut akan dikonversi menjadi etanol dengan adanya enzim zimase. Kedua enzim tersebut dihasilkan oleh jamur ini. Dalam Cerevisiae, metabolisme sumber adonan gula dan roti Saccharomyces, salah satu hasil metabolismenya adalah gas karbon dioksida yang dapat mengembangkan adonan roti. Kemudian Penicillium notatum. Penicillium notatum ini digunakan untuk pembuatan antibiotik penisilin dengan cara mengekstraksi biakan cair. Antibiotik ini juga dimanfaatkan untuk membunuh bakteri. Selanjutnya, peranan yang merugikan. Di sini saya memberikan 2 contoh juga. Yang pertama, Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini berperan sebagai penghasil racun
aflatoksin pada kacang-kacangan. Nah, racun aflatoksin ini salah satu penyebab kanker hati. Lalu yang kedua, Claviceps purpurea. Jamur ini dapat menyebabkan penyakit pada perbungaan tanaman gandum. Penyakit yang disebabkan jamur ini membentuk struktur berwarna ungu yang disebut dengan ergot. Ergot mengandung substansi yang beracun bagi manusia dan hewan ternak. Ergot ini apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kelemayu atau penyakit yang disebabkan oleh matinya jaringan tubuh, kejang saraf, sensasi terbakar, atau gangguan jiwa sementara. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mereview salah satu artikel jurnal yang berjudul Perlakuan Biologis dengan Memanfaatkan Fungi untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ternak Asal Hasil Sampingan Pertanian. Sebelumnya berikut adalah identitas jurnal yang akan saya review sedikit, yaitu jurnal ini berjudul Perlakuan Biologis dengan Memanfaatkan Fungi untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ternak Asal Hasil Samping Pertanian. Nah, ini penulisnya ada Yanuarto H, ada Purnama Ningsi, ada S. Indar Julianto, ada A. Nurur Rozi, S. Raharjo, dan Hari Bowo. Dan jurnal ini terbit pada bulan Desember tahun 2019, sehingga dapat dikatakan jurnal ini merupakan jurnal penelitian yang baru. Nah, untuk mereview jurnal ini akan saya review berdasarkan abstraknya, di mana penulis ini memberikan pendahuluan seperti berikut. Peningkatan kualitas pakan hewan merupakan hal penting dan mendasar dalam pengelolaan peternakan supaya menjadi lebih baik. Dan sampai saat ini telah diakui bahwa kualitas pakan yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya penampilan hewan ternak. Dan bagi sebagian besar peternak, pakan merupakan komponen biaya yang paling tinggi dalam usaha peternakan. Sehingga pakan alternatif dapat diperoleh dari limbah pertanian yang banyak terdapat dalam jumlah besar di seluruh dunia. Nah, berikut adalah inti permasalahannya. Namun, terdapat faktor yang membatasi pemanfaatan limbah pertanian. Limbah pertanian itu seperti jerami padi, jerami gandum, dan jerami jagung. Nah, faktor utama yang membatasinya itu adalah kecernaan, kadar protein, dan palatabilitas yang rendah. Nah, di sini penulis menawarkan sebuah solusi dari penelitiannya, yaitu nilai gizi dari limbah pertanian dapat ditingkatkan melalui perlakuan biologis sehingga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi hewan. Nah, apa sih perlakuan biologis? Perlakuan biologis merupakan pendekatan alternatif dengan memanfaatkan fungi untuk meningkatkan kecernaan limbah pertanian tersebut. Nah, menurut peneliti juga, metode perlakuan biologis ini sampai sekarang terus dikembangkan, karena metode biologis ini memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan metode yang lain. Kelebihan tersebut itu berupa biaya yang lebih ringan dan pengerjaan yang lebih sederhana, namun dapat meningkatkan nilai nutrisi secara nyata. Nah, metode biologis ini juga disebutkan dalam jurnalnya, pada umumnya itu bertujuan untuk mengawetkan pakan, meningkatkan kualitas pakan, serta diharapkan dapat memperbaiki kondisi rumen dengan memanfaatkan peran mikroorganisme. Lalu, jenis fungi yang sering dimanfaatkan dalam metode pengolahan biologis limbah pertanian ini adalah kelompok white rot fungi, brown rot fungi, dan soft rot fungi. Kelompok white rot fungi ini memiliki kemampuan mendegradasi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Sedangkan kelompok brown rot fungi dan soft rot fungi hanya mampu mendegradasi selulosa dan hemiselulosa. Oleh karena itu, kemampuannya dalam mendegradasi lignin, maka white rot fungi ini bisa disebut mikroorganisme yang bersifat ligninolitik. Nah, penggunaan jamur-jamur ini merupakan perlakuan biologis yang potensial untuk meningkatkan nilai gizi limbah pertanian tersebut. Dan jurnal ini bertujuan untuk membahas peran fungi dalam meningkatkan nilai gizi limbah pertanian seperti jerami padi, jerami gandum, dan jerami jagung. Cukup sekian review artikel yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint dan mencari materi pastinya. Dan sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.